Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Nabila Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA, ingin memberikan hasil laporan wawancara kami di Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Tangerang. Langsung dimulai aja ya Bu, karena udah mepet Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada siang hari ini. Tidak lupa kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW telah menuntun kita ke jalan yang lebih cerah, ke zaman yang lebih terang benderang. Yang saya hormati, Bu Ikhlas selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Cipondoh, dan juga Mustika selaku Guru Bidang Studi. Serta Kurnia Resti Wardani sebagai siswa lulusan 2020 yang juga menjadi narasumber pada siang hari ini. Sebelum dimulainya kegiatan ini, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, serta narasumber yang ada di sini telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan wawancara observasi PLP 1 oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, kita langsung mulai dengan sesi wawancara atau tanya jawab. Bisa langsung dimulai saja oleh Astrid. Baik. Bu Ikhlas, langsung saja saya akan mewawancarai perihal identitas sekolah. Yang pertama, sebagai sekolah pasti punya visi misi. Apa saja visi misi dari sekolah SMA Muhammadiyah 2 Tangerang? Ya, baik. Untuk visi misi SMA Muhammadiyah 2 adalah visinya menjadikan SMA Muhammadiyah 2 Tangerang unggul dalam akhlak dan iptek. Kemudian untuk misi ini ada 4. Yang pertama adalah membentuk dan membina siswa yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, membentuk siswa yang mandiri. Ketiga, membentuk siswa yang sehat jasmani dan rohani. Dan keempat adalah membentuk siswa yang unggul dalam akademik dan non-akademik. Baik. Selanjutnya, saya izin bertanya Ibu, terkait bagaimana cara mengimplementasikan atau mewujudkan dari visi misi sekolah ini. Jadi, di SMA Muhammadiyah 2 Tangerang, cara mewujudkan visi misinya yaitu menggunakan 3 jangka. Yang pertama jangka pendek selama 1 tahun, yang kedua jangka menengah selama kurang lebih 3 tahun, dan jangka panjang yaitu kurang lebih 5 tahun. Dan memperhatikan indikator keberhasilan dari visi misi tersebut. Sebelumnya saya mau izin bertanya juga tentang kira-kira ada nggak sih Bu perbedaan antara sekolah ini dengan sekolah yang lain? Oh iya, baik. Sekolah ini dengan sekolah lain ada perbedaan. Pertama dari kurikulumnya. Kami di sini menggunakan 2 kurikulum. Kurikulum yang nasional, yang K13, dengan kurikulum yang khusus untuk sekolah Muhammadiyah. Di situ kami memiliki 2 ciri ya. Jadi ada yang umum dan ada yang untuk kurikulum keagamaan. Kira-kira kalau dari kedua kurikulum itu apakah berbeda, sangat berbeda, apa masih ada koordinasi, ada hubungannya?
Kalau boleh tahu. Kalau umum kan sama ya, kalau yang K13 yang dari nasional, K13 yang nasional. Kemudian kalau yang khusus pasti berbeda dengan sekolah lain. Misal di sekolah kami ada yang namanya Mulok Kemuhammadiyaan. Ini khusus untuk sekolah Muhammadiyah saja. Kemudian kalau misalkan bahasa Arab mungkin sama ya dengan sekolah lain, tapi untuk Kemuhammadiyaan dan HW itu berbeda dengan sekolah yang lain. Sebelumnya kan di sekolah ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu perbedaan antara sekolah ini dengan sekolah lainnya, Ibu. Nah, saya mau bertanya, Bu, kira-kira apa aja sih prestasi yang udah diraih di sekolah ini, Bu? Gitu. Kami sudah menjuarai berbagai macam prestasi ya. Salah satunya untuk di ekskul. Kan di sini ada 16 ekskul. Untuk kemarin itu panjat tebing tingkat provinsi juara 1. Kami lebih banyak di ekskul ya dibandingkan yang kejuaraan yang OSN semacam itu kami belum pernah juara, tapi kami selalu mengikuti tiap tahun. Ya. Bagaimana kepala sekolah mengkoordinir seluruh warga sekolah, Bu? Kan biasa unitnya ya? Iya. Kepala sekolah biasanya itu melakukan rapat evaluasi tiap 1 bulan. Itu meliputi BK ya, guru BK dan Wakasek. Nah, di situ kami membicarakan hal-hal yang terjadi selama 1 bulan, baik itu mengenai perkembangan siswa, guru-guru, ataupun warga sekolah yang lain. Itu saya ingin bertanyakan terkait struktur dari sekolah SMA 2 Muhammadiyah ini, Bu. Strukturnya. Dan SMA Muhammadiyah 2 Tangerang memiliki struktural organisasi sebagai berikut, yaitu pertama pimpinan cabang Muhammadiyah Cipondoh, dan di bawahnya ada majelis dikdasmen, dan bawahnya ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan wakil kepala sekolah dibagi menjadi beberapa, yaitu kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Dan di bawahnya ada jajarannya yaitu tata usaha, guru, dan lain-lain. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, untuk agar tersusun seperti itu, kira-kira bagaimana ya, Bu, cara pembentukannya? Apakah dari yayasan atau berdasarkan musyawarah? Untuk struktur seperti itu dari yayasan. Jadi ditentukan sama yayasan ya, Bu? Ya. Apa aja sih, Bu, yang ada di sekolah ini tuh, organisasinya tuh apa aja? Terus fungsi dari organisasi itu sendiri apa ya, Bu? Ya, jadi di SMA Muhammadiyah 2 Tangerang memiliki beberapa organisasi, yaitu ada Tapak Suci yang melambangkan ciri khas dari sekolah Muhammadiyah, dan ada basket, Hizbul Waton atau kepanduan dari Muhammadiyah, ada bulu tangkis, paskibra, pecinta alam, marawis, saman, muhadoroh, seni baca Al-Quran, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disebut IPM. Dan fungsi dari organisasi itu pengembangan diri siswa dan menggali potensi bakat dan pengembangan minat siswa. Yang wajib HW, di sini ada yang wajib HW yaitu kelas 10, dan Tapak Suci untuk kelas 11. Untuk kelas 12 sudah dibebaskan dari ekstrakurikuler dan organisasi. Saya akan bertanya terkait tentang peraturan di sekolah, Bu. Adakah peraturan yang tertulis untuk siswa ataupun guru ataupun staf yang ada di sekolah itu? Ya, semuanya ada peraturannya ya, ada tata tertibnya. Begitu siswa masuk, siswa disodorkan dengan peraturan tadi. Apabila mereka bersedia atau misalnya memang pas pendaftaran ya, pas PPDB itu disediakan tata tertib dan mereka di sana menandatangani di atas materai. Itu tata tertibnya sudah ada, begitu juga untuk guru dan staf sekolah yang lain. Seperti itu.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai kesiswaan itu tersendiri atau dari staf sekolah untuk mengimplementasikan peraturan yang telah tertulis yang diatur untuk siswa maupun untuk para guru. Untuk siswa di sini controllingnya ini adalah dari selain dari guru mata pelajaran juga dari wali kelas. Jadi di situ tugasnya wali kelas adalah memantau perkembangan siswa sehari-hari. Apakah mereka sudah menaati tata tertib tersebut. Kemudian untuk guru maupun staf ini controllingnya oleh kepala sekolah. Setiap hari kepala sekolah memantau kehadiran guru dan staf sekolah dan membuat evaluasi per 1 bulan. Bagaimana hubungan antara guru dengan siswa, apalagi dengan guru bidang studi pendidikan bahasa Inggris? Jadi, setiap hari guru berinteraksi dengan murid yang bisa dianggap teman atau pengganti orang tua. Dan yang kedua, melakukan pendekatan terhadap murid yang susah untuk diajarkan. Dan jika tidak bisa, siswa tersebut bisa dibawa ke guru BK untuk ditanyai lebih lanjut. Untuk metode yang digunakan dalam Sekolah Muhammadiyah 2 itu berbeda-beda, setiap guru mempunyai metodenya masing-masing. Jadi kita tidak mengacu pada satu metode untuk mengajar. Murid-murid itu Boleh tahu ada nggak selain ekskul itu kan ada kegiatan kokurikuler. Kira-kira di SMA ini ada nggak? Selama ini cuma ada ekskul aja. Oh begitu. Di Kurnia sendiri sebagai murid, sebagai siswa, dengan yang lainnya juga, kira-kira ada nggak suatu bentuk protes atau masukan gitu untuk guru-guru tersebut gitu? Dari lainnya aku sering dari kalau mau dikasih tugas banyak, gurunya masuk sebentar aja untuk ngejelasin, itu udah dibilangin ke kantor juga, kayak wali kelas pun udah. Tapi udah ada bentuk perubahan belum? Kan udah disampaikan ke wali kelas nih. Terus wali kelasnya itu otomatis pasti sudah menyampaikan ke guru yang bersangkutan tersebut kan. Kira-kira pas selama pandemi ini dari yang kalian keluh kesahin ke wali kelas tersebut, udah ada perubahan belum dari guru yang bersangkutan tersebut? Kalau pas masa pandemi itu sebelum UN itu ada kali ya Kak 3 harian, itu sama aja Kak, gurunya juga malah nggak masuk pas mau menjelang UAS itu tuh. Jadi pas UN kan karena UN nggak ada, jadi gurunya tetap aja nggak masuk gitu. Perasaan Kurnia sendiri nih dari adanya kebijakan pemerintah terkait ditiadakannya UN, itu gimana Kurnia? Nggak enak sih Kak, kita nggak dapet SKHUN juga di situ, cuma telat. Jadi pas mau pendaftaran untuk kuliah cuma dimintain nanya di ijazah tertera nggak tertera 4 pelajaran yang di UN itu, kayak bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia sama jurusan. Di situ nggak ada, jadi cuma terteranya di UAS aja. Jadi lebih nggak efisien gitu, jadi ya nggak enak lah, kurang luas gitu. terakhir ya Kurnia. Apa sih kesan-kesan Kurnia selama sekolah di SMA Muhammadiyah 2? Kenapa Kak? Kurang jelas Kak. Kesan hal-hal yang menarik di sekolah, terus juga kesan-kesannya Kurnia untuk sekolah itu apa gitu? Hal yang menarik tuh dari OSIS bisa mengadakan acara-acara, terus bisa mengikuti OSIS tuh bisa keluar-keluar untuk mengikuti event-event tertentu. Terus di situ pun
di dalam sekolah, angkatan di bawah dan di bawahnya lagi tuh bisa menjadi satu untuk merayakan suatu acara untuk suatu acara yang diadakan di sekolah gitu, Kak. Jadi yang menarik itu menurut Kurnia itu dari sisi organisasinya ya, terutama jadi OSIS-nya dari yang pengalaman kamu menjadi siswa di sana. Ya, karena kalau dari sekolahnya sendiri pun kalau untuk acara-acara itu kayaknya nggak ada deh, Kak. Harus ada tuntutan dari OSIS. Jadi OSIS tuh harus mengajukan acara-acara ke kepala sekolah ataupun ke yayasan gitu. Jadi kalau misalkan nggak diadakan, ya sekolah juga nggak ngadain acara. Itu sudah jelas semuanya. Ya, mungkin untuk kesan-pesannya untuk sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 2 ya, Jakarta, Tangerang, Cipondoh ya. Apa? Ya, melibet banget. Kesannya, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, tentunya berkat kerja keras para pengajar yang ada di sekolah. Kesabaran dan ketekunan dari guru-guru itu bisa membuat sekolah lebih bermanfaat, untuk diri saya juga lebih bermanfaat lagi, Kak. Pesannya itu lebih tingkatkan kualitas dari fasilitas untuk para muridnya. Nah, nanti kalau ada keluhan dari para siswa, guru tuh harus lebih menindaklanjuti. Jadi jangan untuk didiemin aja. Itu sih pesannya, Kak.